Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Kota Sampit yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Ibu masih hidup? Mohon jangan terlena melihat kokolin ya, karena terus terang agak repot kalau jadi ustadz yang ganteng itu. Wajah kokolin katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah bin Nastian. Tampang kokolin boleh sedikit seram, tapi zikirnya koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri. Bagaimana nggak ngeri adik-adik kayak vampir begini ya. Tapi gaulnya koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hanya baik, salam koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam koko bagi yang belum naik haji dan naik gaji, koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Giliran naik gaji baru keluar aminnya. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal alamin. Semuanya kita berzikir, mudah-mudahan tabligh akbar silaturahim pengajian pada pagi hari ini Allah turunkan keberkahan buat kita semuanya, buat tuan-tuan guru kita yang hadir pada hari ini, buat orang tua kita, buat santriwan dan santriwati kita, wabil khusus buat negara atau buat jamaah pondok pesantren Darul Muhsinin yang kita cintai ini semuanya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula mukarramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazah, para tuan guru, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, kepada pimpinan pondok pesantren, yayasan, majelis taklim, untuk khusus yang sama-sama kita muliakan, banyak tuan-tuan guru kita yang hadir pada hari ini. Rata-rata selama safari dakwah Kokolim silaturahim di pondok pesantren, rata-rata semuanya ulama-ulama
yang jebolan alumni dari pondok pesantren atau madrasah As-Salatiyah yang ada di Mekah, sebuah madrasah yang sangat tertua, sekolah pendidikan agama Islam yang banyak mengangkat ulama-ulama karismatik di Indonesia dan di dunia, yang berdiri tahun 1292, sudah hampir 8 abad yang lalu. Bapak Ibu yang berbahagia, namanya Madrasah As-Salatiyah. Di sana dengan kutubus sitah, banyak orang ulama-ulama, termasuk Kiai Haji Asim Asy'ari, termasuk Kiai Haji Ahmad Da'an, dan termasuk tuan guru kita almarhum Bapak Syekh Maulana Zainuddin, tuan guru Syekh Maulana tuan guru Zainuddin Abdul Majid, Allah yarhamuhum, dan banyak banyak ulama-ulama yang luar biasa. Salah satunya pengasuh pondok pesantren kita, pengasuh pondok pesantren Darul Muhsinin, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Sobur. Beliau ini salah satu alumni dari pesantren atau Madrasah As-Salatiyah, termasuk senior kita yang ada di Lombok. Mudah-mudahan kita doakan beliau bersama Umi dan keluarga besar beliau, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya. Mata'allahu fi kulli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Termasuk hadir Al-Mukarram Pak Kiai kita, Kiai Haji Tuan Guru Kiai Haji Ihsan Burhan. Beliau ini juga pimpinan dari pondok pesantren Tahfidz dan juga punya madrasah. Kemarin sholat asar sudah tausiah tempat beliau, juga alumni dari Madrasah As-Salatiyah. Juga hadir Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Basri, pengasuh pondok pesantren Nur Mubin atau Iyanubi, ya, juga alumni dari Madrasah As-Salatiyah, dan banyak tuan-tuan guru yang bawa hadir selama safari dakwah di kota Lombok ini. Ini titik yang ke-7 dari 1 sampai 6 semuanya di pondok-pondok pesantren. Pengasuhnya dari ulama-ulama dari Madrasah As-Salatiyah. Banyak guru-guru hadir pada hari ini. Mungkin satu persatu ada yang belum Koko sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat takzim Koko kepada beliau-beliau semuanya. Jadi pesantren-pesantren ini dari As-Salatiyah, Pak Kiai, mungkin ujungnya pakai As-Salatiyah, lebih enak barangkali ya. Jadi pesantren Yayasan Nurul Mubin As-Salatiyah, ya. Jadi ketahuan ini pesantren-pesantren, ulamanya ulama-ulama dari Madrasah As-Salatiyah. Masya Allah, doakan guru-guru yang hadir semua ini, mata Allah fi kulli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Ustadz Musyayidin, salah satu yang menampil kolom selama safari dakwah, salah satu kepala sekolah kita yang ada di Darul Muhsinin yang kita cintai ini. Banyak guru-guru yang hadir pada hari ini. Wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Ikri, Ustadz Haji Ikri, sarjana Al-Quran SPQ. Beliau ini pengasuh rumah tahfidz yang ada di Bukit Tinggi, Sumbar. Kemarin sudah safari dakwah 2 kali di tempat beliau. Hari ini beliau sampai di kota Lombok, wasilah dari Al-Mukarram Bapak Haji Khairuddin, pengasuh atau pimpinan dari Travel Sinai atau Indonesia Sukses Indonesia. Sampailah ke Lombok ini. Pak Haji Khairuddin itu salah satu murid kesayangan murid dari almarhum guru kita Kiai Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin, ya. Beliau hari ini tidak berhalangan hadir, tapi doakan buat kita semuanya, insya Allah beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, amin ya robbal alamin. Adik-adik kokolim yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut dan cemot-cemot, singai dosen bencingai hanya witakri Allah iya seai walaupun jongseng Islam saiti dan siang. Ibu ngerti tidak? Hanya mohon maaf adik-adik, kokolim ini aslinya Tionghoa, asli, pakai sok tidak pakai sing, asli. Kokolim dari 10 bersaudara yang masuk Islam sekarang sudah berjumlah 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah.
Yang dua masih beragama Buddha. Ayah Kokolim itu seorang suhu. Suhu itu kepala kelenteng, setingkatlah sama kiai kalau dalam agama Islam. Kokolim satu keluarga 3 agama, tetapi Kokolim tidak pernah membeda-bedakan agama. Kenapa? Karena hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah diutus di muka bumi, misi yang pertama adalah apa? Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menebarkan benih-benih kasih sayang buat seluruh alam semesta. Baginda Rasulullah diutus yang kedua di muka bumi, beliau sendiri yang bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia, mengajarkan kepada manusia bagaimana berakhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Wa kana khuluquhu al-Qur'anul Karim, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Kita baca Al-Quran, kita pahami artinya, kita amalkan isinya, kita sudah berakhlak Al-Quran. Itu akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Betul adik-adik? Jadi tolong sebagai warga muslim yang baik, kita harus jaga persatuan, kesatuan, kerukunan antar umat beragama. Setuju? Tunjukkan Islam datang untuk membina, bukan menghina. Islam datang untuk merangkul, bukan memukul. Islam datang untuk mengajak, bukan mengejek. Jadi Kokolim ini dulu aslinya Tionghoa, sekarang pun asli Tionghoa. Nama Cinanya Lim Hai Tai. Kenapa ketawa Bu? Tolong jangan dipanjang-panjangin ya. Kokolim ingat nostalgia Kokolim 16 tahun yang lalu. Pertama kali menjadi finalis Dai TP yang pertama tahun 2005. Jadi Kokolim itu dulu dibesarkan dari kontes audisi Dai tahun 2005. Kalau dangdut ada KDI, kontes dangdut TPI, yang terkenal Nasar. Kalau pelawak ada API, Akademi Pelawak TPI, yang terkenal Rina Nose dan Sule. Satu letting Pak, kita di Dai-nya. Ketika menjadi 20 finalis Dai TP se-Indonesia tahun 2005, pertama kali dapat undangan ceramah di Hong Kong buat 11.000 TKW yang ada di Hong Kong. Di Hong Kong pembawa acaranya fasihnya luar biasa. Hadirinul hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nanti-nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis Dai TPI dan Dai Ilusionis Tram 7 Indosiar Jakarta Indonesia, kepada Al-Mukarram Ustadz Lim Bau Tai. Ya Allah ya salam, Lim Hai Tai dipanggil Lim Bau Tai. Nama aslinya Lim Hai Tai. Begitu masuk Islam namanya diganti menjadi Muhammad Osman Ansori. Muhammad Osman Ansori itu nama Muslim Koko. Tapi ketika dakwah di layar kaca dimulai dari TPI dan macam-macam, sekarang rutin di TV One, di Dhamma Indonesiaku, di Asrama Nusantara, di bintang tamu spesial di Islam itu Indah bersama Ustaz Maulana dan sebagainya. Kokolim menggunakan nama Tionghoa, pakai nama Lim, pakai marga. Cuma lebih senang Lim itu lebih senang dipanggil Koko, supaya lebih akrab di antara kita ketimbang Kiai, ketimbang Ustadz. Dipanggil Kiai juga senang, dipanggil Ustadz juga monggo, tapi lebih akrab dipanggil Koko. Koko itu artinya abang. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, seorang kiai, lebih senang dipanggil AA Gim. Gimnya Gimnastiar. AA itu dari Sunda. Jadi Koko Lim artinya abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, adik-adik? Bu, hari ini kita duduk seperti ini, tak 1 jam saja luangkan waktu. Maka Rasulullah mengajarkan talabu ilmi sa'atan khairum min ibadati sana.
Duduk seperti ini dalam rangka menuntut ilmu 1 jam itu jauh lebih baik daripada kita sholat sunnah selama 1 tahun penuh. Pokoknya adik-adik dulu belajar seperti ini Pak, pesantren dan sebagainya. Pokoknya itu belajar Islam itu tidak mau seperti monyet makan manggis. Tahu monyet makan manggis Bapak Ibu? Kalau ada monyet lempar manggis, tangkap, lalu dia gigit. Ini buah kok pahit amat ya, dia buang. Kenapa ini manggis dibuang sama si monyet? Si monyet melakukan 2 kesalahan. Yang pertama, si monyet tidak tahu bagaimana cara mengupas manggis. Bagaimana cara mengupas manggis adik-adik? Digencet, ya, gencet pakai tangan, keluarlah buahnya yang manis. Si monyet digigit, pahit rasanya Pak, dia buang. Yang kedua, kenapa ini manggis dibuang sama si monyet? Si monyet yang kedua tidak tahu bahwa di dalam manggis ada buah manisnya luar biasa. Apa artinya? Berapa banyak orang yang baru belajar agama Islam Pak? Berapa banyak orang yang tadinya baru belajar agama Islam, baru belajar di luarnya saja, dia mengatakan Islam itu kok sulit ya, Islam itu kok rumit ya. Akhirnya apa? Dia tak mau lagi belajar agama Islam. Kenapa? Dia seperti monyet makan manggis. Betul Pak Bu? Jadi Islam itu semakin diperdalami semakin nikmat beragama Islam. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada malam yang pada siang pagi berbahagia ini kita semuanya silaturahim mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mau tanya, Bapak Ibu adik-adik mau masuk surga enggak? Mau masuk surga? Karena tempat kehidupan kita nanti yang sesungguhnya Pak bukan di dunia ini Pak, tapi nanti pada akhirat. Betul? Kita berharap rumah kita nanti semuanya di surga. Amin. Mau masuk surga tidak? Mau ya? Nah, Bapak mau tanya, kalau mau masuk surga mau mati enggak? Enggak mau mati? Bagaimana kita mau masuk surga kalau kita tak mati Pak? Karena gerbang masuk surga itu adalah mati. Mati yang bagaimana Kok Kolin? Mati yang husnul khotimah. Jadi semuanya mau nggak kita meninggal husnul khotimah Pak? Mau nggak? Mau ya? Kalau kita mau meninggal husnul khotimah, caranya bagaimana? Ketika hidup raih yang namanya keberkahan. Raih yang namanya keberkahan. Orang ketika hidup dia bisa meraih keberkahan, maka insya Allah dia meninggalnya husnul khotimah. Bagaimana supaya kita mati meninggal husnul khotimah? Ketika hidup raih yang namanya keberkahan. Apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, niatkan semata-mata mengharap ridho Allah. Setuju Pak Bu? Pak, kalau pengen masuk surga cuma berharap dari amal ibadah kita, gak akan masuk surga Bapak Ibu. Setuju gak Pak? Kenapa aku mengatakan demikian? Bapak lihat adik-adik, setan dari golongan jin, iblis dari golongan jin, beribu-ribu tahun dia sudah menyembah kepada Allah Pak. Beribu-ribu tahun dia sujud kepada Allah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud dan ihtiraman li khalqi, sujud untuk menghormati terhadap ciptanya Allah. Semua malaikat sujud, yang tak mau sujud siapa? Cuma iblis dari golongan jin. Dia sombong dan enggan. Dia mengatakan ketika ditanya sama Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, wahai jin, kenapa kau tak mau sujud kepada apa yang kuperintahkan? Apa kata jin? Ana khairum minhu, ya Allah, aku lebih baik daripada Adam ya Allah.
khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Adam, kau ciptakan dari tanah yang hina ya Allah. Aku api lebih baik daripada tanah, aku tak pantas sujud kepada Nabi Adam. Sombong. Dia mengatakan lebih baik mana Bapak Ibu? Kok mau tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ini namanya apa adik-adik? Tembok, tiang ya. Terbuat dari apa ini? Dari semen. Semen dasarnya dari apa? Dari gunung lalu dari tanah. Adik-adik sekarang berada di dalam lantai ini. Ini lantai ini dasarnya dari tanah. Sekarang adik-adik ada yang pakai baju nih Pak, ada baju warna putih, bajunya warna hijau, ada yang kuning. Nah tuh banyak yang kuning ya Bu ya. Good morning, selamat pagi, jilbab kuning belum mandi. Mohon maaf ya Bu ya. Good morning, selamat pagi, jilbab kuning banyak rezeki. Bu, ada yang kuning, ada yang putih, kok kalian kecoklat-coklatan, kita berpakai baju. Gua mau tanya, ini baju dari kain dari kapas dari pohon kapas tumbuhnya di atas apa? Di atas tanah. Nanti setelah acara ini barangkali kita ada makan betul? Kita makan nasi dari beras dari padi tumbuh di atas tanah. Coba kau bandingkan api kalau kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Kalau emosi bakar sombong. Kira-kira lebih baik api atau lebih baik tanah? Lebih baik tanah Pak. Jadi ketika jin mengatakan dia lebih baik daripada Adam, itu sombong, kedustaan Bapak Ibu. Betul? Perhatikan adik-adik, jin sudah beribu-ribu tahun dia menyembah kepada Allah Pak. Pahalanya banyak Bapak Ibu. Satu kali dia sombong, satu kali dia merasa lebih baik, satu kali dia tidak mentaati perintahnya Allah, satu kali dia melanggar perintahnya Allah, diusir dari sorga selama-lamanya. Pertanyaannya, kalau mau tanya, di sini ada nggak yang sudah ibadah sampai 100 tahun Pak? Siapa? Tunjuk tangan. Ada sampai 100 tahun Pak ibadah? Tidak ada. Kalau mau tanya, sudah berapa kali kita sombong Bapak Ibu? Sudah berapa kali sombong? Sudah berapa kali kita melanggar perintahnya Allah? Sudah berapa kali kita tidak taat kepada perintahnya Allah? Pantas gak kita masuk surga Bapak Ibu? Jawabannya nggak pantas Bapak Ibu. Makanya doanya apa? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku hanya minta keridhoanmu ya Allah. Kalau kau sudah ridho ya Allah, kau masukkan aku ke dalam surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung dari kemurkaanmu ya Allah. Kalau kau sudah murka, kau masukkan aku ke dalam api neraka. Itu doa sering kita baca selesai sholat tarawih. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu, ini Pak Kiai Haji Sulman ya. Pak Kiai Haji Sulman ini juga sama dari pondok pesantren Mizanul Kubro ya, sahabat-sahabatnya, tuan-tuan guru kita semuanya. Beliau ini alumni Madrasah As-Salatiyah. Titik pertama kemarin ceramah di tempat beliau. Doakan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, amin. Nah adik-adik, Bapak Ibu, jadi kesimpulannya begini Bu. Pak, jin, setan, golongan jin, kalau dia tidak mampu membuat manusia jadi orang jahat, maka setan, iblis, golongan jin, dia akan membuat manusia merasa lebih soleh, merasa lebih suci, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, alias Kenapa? Orang jahat sama orang sombong, dua-duanya akan menjadi sahabatnya nanti di dalam api neraka. Jadi itu kita cari apa Bu? Kita cari berkah Pak. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, semata-mata mengharap ridha Allah, itu sudah mengandung nilai ibadah. Makanya kalau mau aktivitas pasang mir adik-adik ya, ilahi rabbi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah,
Engkaulah Tuhanku ya Allah, Engkaulah tujuan hidupku ya Allah, hanya keredoanmu yang kupinta ya Allah. Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah mengharap ridho Allah, maka insya Allah hidup kita pasti bakal berkah. Kau mau tanya, mau berkah nggak hidupnya Pak? Mau berkah nggak Bu? Adik-adik mau berkah nggak? Orang yang hidupnya berkah akan mendapat suatu keajaiban dari Allah. Berkah itu Pak di luar logika manusia Bapak Ibu. Betul nggak? Setuju nggak? Kita coba filosofi keberkahan. Ini yang hadir ada berapa orang nih Pak? Lebih kurang hampir 400 jamaah. Kalau dikali 2 mata berarti ada lebih kurang 800 mata. Kita lihat Pak ya, suatu filosofi keberkahan Pak di luar logika kita Pak. Kita akan ceramah dengan ilusi. Di sini Koko punya air mineral. Ada air menjadi lagi, lihat ya. Nah, ini biar masih baru Kiai, masih bersegel. Ini kira-kira Koko mau ngapain? Yang mengatakan mau minum sudah berbaik sangka. Memang air salah satu fungsinya untuk diminum. Ini air mineral mereknya Aqua, masih baru. Masih baru ya, kita lihat di luar logika Pak. Tapi tolong Pak ya, Koko ini menguji mata-mata dan telinga Bapak Ibu. Tapi tolong nanti dari melihat dan mendengar, tolong jaga hati, jangan berburuk sangka. Koko ini itu dapat julukan dari Trans TV, Dai Ilusionis. Trans 7 memberikan gelar Dai Ilusionis. Kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan media gamelan dan wayang. Kita lihat ya, satu orang di sini yang pakai sorban, boleh sini. Adinda boleh sini. Sebelah kiri Dinda. Dinda sudah pernah ketemu Kokolim belum sebelumnya? Belum ya. Tapi tolong jangan sebutkan namanya. Kokolim itu ahli bermain prediksi. Lihat wajah langsung tahu siapa nama lengkapnya. Coba Adinda tatap mata Kokolim, kelihatan Adinda ini nama lengkapnya pasti Rapi Ahmad. Ya, Rapi Ahmad ya, sudah pakai peci, pakai baju jubah, pakai sorban, insya Allah pasti pakai celana dalam. Rapi Ahmad, betul nggak Dinda? Dinda Rapi Ahmad sih Dinda. Itu Ahmad aja nggak rapi tuh, Ahmad Fudul, Ahmad Nasir, Ahmad Soleh tak rapi. Ada kan Rapi Ahmad sih, an-nazafatu minal iman. Islam mengajarkan kerapian, kebersihan pangkal Adinda orang yang beriman, makanya Rapi Ahmad, bukan Rafi Ahmad. Dinda. Ini air mineralnya coba cek dulu. Ini air mineralnya masih bersegel nggak? Masih ada segel ya, masih baru Pak. Tolong segelnya dibuka. Oke, segelnya dibuka sudah. Tutupnya dipegang. Jangan dimakan tutupnya ya. Dipegang aja dulu. Ini kira-kira Kokoli mau ngapain Pak? Yang mengatakan Kokoli mau minum sudah berbaik sangka. Memang air untuk diminum. Tapi kalau kau lagi berpuasa, Kokoli tidak minum Pak. Kalau lagi puasa, ini kira-kira mau ngapain? Koko turun di sini sebentar. Satu. Koko ambil lagi. Mudah-mudahan cukup. 2 3 cukup Pak. Sudah, gak apa-apa, cukup. Nah, oke. Kenapa? Kokoli hanya butuh botol air mineral yang kosong. Dari botol baru ya, 2 menit tidak ya. Sekarang begini, siapa yang punya koin 1.000 rupiah? Boleh pinjam? 1.000 rupiah ada yang punya koin, tak usah takut. Uang 1.000-nya mau disulap jadi 1 juta. Sini tidak, pinjam. Koin 1.000 rupiah, harus koin, jangan 500. Harus koin 1.000 rupiah. Ada yang punya koin 1.000 rupiah di sini? Cepat, pasti ada yang punya. Sejarah mau panjang. Selama sejarah aku ceramah Pak, tak ada yang tak punya koin 1.000 rupiah Pak. Boleh pinjam sini Pak, langsung Pak. Sini. Dimasukin Pak. Ini aja, ini sudah kelihatan ya. Ini aja, dimasuk 1.000 rupiah Pak. Dimasukin Pak. Masukin. 2 menit ya. Bapak Ibu, koin sudah berada dalam botol yang tidak bisa pakai mata karena koinnya kecil. Tolong pakai telinga,
dengarkan suaranya. Kalau dia ada suara, tandanya ada koin. Kalau sudah tidak ada suara, tandanya dalamnya tidak ada koin. Deal? Ada suara tidak? Itulah mata, telinga, ujian dari Allah. Mata, telinga itu hidayah dari Allah. Dua ini Pak, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Kuciptakan manusia min nutfatin, dari setetes mani amsyad yang bercampur antara benih laki-laki dan benih perempuan yang diikat dalam sebuah perkawinan yang syad, nabat alaihi, dan kami hendak menguji manusia tersebut, faja'alnahu sami'an basiro, makanya kami berikan dia pendengaran dan penglihatan. Adanya telinga, adanya mata, itu ujian dari Allah. Mata, telinga itu hidayah dan ujian dari Allah. Pak, dari melihat dan mendengar harus bisa jaga hati. Kita lihat ya. Kita lihat sebuah keajaiban Pak, di luar logika kita. Ada koin tidak? Ada koin? Pertanyaannya, kenapa ini koin bisa masuk dalam botol Pak? Karena dimasukkan. Dimasukkan. Filosofi yang pertama, Bapak Ibu, nanti Bapak punya buku, judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Ini cuma cari duit Pak. BUIT, U-nya usaha. Jadi usaha itu kalau mau berkah kokolin teliti, paling kecil minimal ada 12 kunci Pak kalau usahanya mau berkah. Pertama, usahanya harus pasang niat. Karena Rasul mengajarkan innamal a'malu bin niat. Usaha kita berkah tak berkah semua tergantung daripada niat. Yang kedua, kenapa ini duit bisa masuk dalam botol? Karena tutupnya dibuka. Apa filosofinya? Usaha yang kedua kalau pengen berkah, buka. Apa yang dibuka oleh? Buka tali silaturahim. Orang yang hidupnya tidak pernah membuka tali silaturahim, maka rezekinya tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar gini. Ada koin tidak? Pegang tidak, mic-nya pegang begini tidak. Mic-nya pegang sebentar begini. Ada suara ya? Pokok keluarkan. Pasti dia keluar. Karena dikeluarkan, dia juga bisa dimasukin Pak. Koko ambil yang ketiga kali. Oke. Nah, sekarang tutupnya di mana? Tutup yang rapat. Tutup, tidak tutup. Sudah? Mek. Adik-adik, dengarkan. Ada suara tidak? Ada suara tidak? Koinnya di mana? Di tangan kiri. Di dalam botol ada koin tidak? Tidak ada. Sekarang botol sudah tertutup rapat. Kira-kira mungkin nggak koin di sebelah kiri ini bisa Koko masukkan dari bawah? Mungkin tidak? Tidak mungkin? Oke. Kita akan memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita lihat filosofi keberkahan Pak. Kalau berkah itu tak ada yang tidak mungkin, karena berkah itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan masukin dari bawah. Mungkin? Jangan berkaget ya. Salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Bapak ibu adik-adik, orang Islam tuh tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Pokoknya mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Kita masukin dari bawah, jangan berkedip. Masuklah engkau. Allahumma sholli Muhammad. Botol sudah berada, koin sudah berada di dalam botol. Bisa cek, cari lubangnya di mana. Yang namanya sulap yang spektakuler itu kiai. Habis main boleh cek dan recek. Dinda, cari lubangnya di mana? Oke, begini Dinda. Cara cek botol ini berlubang atau tidak berlubang, caranya pakai ilmu fisika. Tutupnya dibuka. Nah, sudah. Ini botol, tempelin ke mulut, tempelin sampai mentok, tempelin. Nah, tempelin. Sudah, sekarang tiup, tempelin, tangan kanannya rasakan.
Raba-raba. Adakah angin keluar dari botol? Kalau ini botol ada angin keluar, tandanya botolnya berlubang. Kalau sudah tidak ada angin keluar, tandanya botol tak berlubang. Tiup. Ada angin keluar nggak dari botol? Tidak ada. Tidak ada. Ini botol berlubang atau tidak berlubang? Tidak. Tidak berlubang. Sekali lagi, tiup yang kencang. Oh, jangan kencang-kencang. Khawatir anginnya malah keluar dari belakangnya. Itu botolnya berlubang apa nggak berlubang? Tidak. Tidak. Sekarang tutup Dinda, gantian Koko yang ngecek. Dinda pegang mic-nya sebentar. Dinda, perhatikan Dinda. Nih Dinda ya. Koko tunjukin sebentar nih Dinda. Nih sebentar nih, Koko tunjukin ya. Nah Dinda, ini ada tulisan apa namanya? Halalun. Ada? Halal? Dari label MUI. Bapak Ibu kalau beli makanan Pak, kalau kita Islamnya mesti warok, mesti hati-hati. Perhatikan makanan-makanan adalah halal Pak. Ini tandanya minumannya sudah halal. Bu, filosofi yang ketiga, usaha kalau pengen berkah Bu, pengen berkah hidupnya, pengen berkah, tolong cari usaha yang halal. Usaha yang tidak halal dimakan jadi darah, darah jadi daging, tumbuh daging yang tidak halal, daging tidak halal, tidak akan pernah berkah. Orang tua memberikan nafkah yang tidak halal, nanti pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinda, boleh ngobrol-ngobrol nggak Dinda? Dari mana hendak kemana? Dari sini hendak ke sana. Bolehkah Pak Kolim bertanya, Dinda ini siapa sih namanya? Siapa nama Dinda? Muhammad Rizky Marwan. Muhammad Rizky Marwan. Rizky Marwan. Tinggalnya di mana? Sumbawa. Oh, tinggalnya di Sumbawa. Yakin tinggal di Sumbawa? Tinggal di pondok pesantren. Tinggalnya di pondok pesantren sekarang ya. Kalau alamatnya alamat rumahnya baru di Sumbawa, ya. Oke Dinda, nggak panjang-panjang Dinda. Dinda nanti kembalikan kepada yang punya koin Dinda, ya. Kembalikan kepada yang punya koin selesai acara nanti ya. Nah, belum selesai. Kalau tadi Kok Kolim memasukkan koin Pak, itu gampang karena koinnya memang kecil. Sekarang Koko mencoba mata kita yang lebih dahsyat lagi Pak. Di luar logika kita Pak, memasukkan handphone. Ini kalau handphone Kiai masukin dalam botol ini mungkin nggak kira-kira? Mungkin tidak. Oke, pokoknya boleh pinjam handphone nggak? Siapa yang punya handphone yang jadul-jadul? Bukan Android Pak, yang jadul-jadul. Ah, boleh pinjam Pak. Mac. Ya. Tahu-tahu Pak, nanti handphone Nokia Bapak ini Pak, Koko rubah jadi handphone Samsung Android Pak. Jangan berhenti. Kira-kira mungkin tidak? Sholawat ya. Kita lihat filosofi keberkahan Pak. Karena berkah itu di luar logika manusia Bapak Ibu. Kita coba. Allahumma sholli Muhammad. Masuk. Wah, jangan-jangan Kokolin mah dukun. Jangan-jangan Kokolin menggunakan media jin. Na'udzu dari melihat dan mendengar, tolong jaga hati. Jangan tuduh orang sembarangan. Kalau salah jadi fitnah. Fitnah dosanya lebih besar daripada membunuh. Pak, dari melihat dengar tolong jaga hati. Ini handphone sudah masuk. Tidak, ini handphone masuknya gampang, keluarnya yang paling susah. Ilmunya belum ketemu Dinda. Dinda ambil pisau cutter sini Dinda, ada pisau cutter Dinda. Di sini ada pisau cutter nggak? Cari. Ada pisau cutter? Oh nggak ada? Nggak. Itu tuh pisau cutter tuh, pisau cutter. Ambilin. Nah sini Dinda, sini. Pegang mic-nya ya. Ini masuk gampang, keluar susah. Filosofinya sama, orang kalau ngutang gampang, ngembalinya yang susah. Ya Bu ya, nanti kalau punya hutang ini Pak ya, ini ada amalan dari Nabi Muhammad, Rasulullah kunci keberkahan Bu. Yang punya hutang nanti Pak amalin Pak. Langsung dari Rasulullah mengajarkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bagaimana supaya keluar dari hutang-hutang Pak. Kokolin dulu ketika punya hutang Pak ngamalin ini Bu. Cuma 3 kali Jumatan Kokolin amalkan Bu, hutang Bu hampir miliaran Pak, selesai lunas Pak. Demi Allah Bapak Ibu. Ya, nanti ini ada kunci-kunci keberkahan. Dinda, pegang mic-nya. Sudah? Kita bedah dengan pisau cutter, pegang.
Pegang. Oke, Dinda, makasih Dinda ya. Siapa namanya Dinda? Iya, silakan kembali ke alamnya ya. Ke alamnya, kenapa? Doakan dan rezeki berkah dunia dan akhirat. Mohon maaf, Bapak ini handphone Bapak ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Handphone Bapak siapa namanya Pak? Bapak Muhammad Nasrun. Handphonenya Nokia ya Pak ya. Sudah lama ya Pak ya. Oke, Pak, pokok mau tanya satu kali pertanyaan saja Pak. Bapak harus yakin dan tidak boleh doa tolak rezeki Pak. Jadi kalau ada kasih rezeki lebih baik tolong diterima Pak. Ya, Bapak Nasrun ya, mau ke handphone Nokia Bapak ini dirubah handphone Samsung Android terbaru, harganya 11 jutaan. Semua dokumennya akan pindah Pak. Bohong nggak bohong Pak? Bapak tadi Bapak harus yakin. Sekali lagi, Pak Nasrun mau ke handphone Nokia Bapak ini dirubah jadi handphone Samsung Android terbaru, harganya 11 juta. Mau tidak? Mau. Bapak nanti jam 11 ke toko handphone ya Pak ya. Saya sudah tambah ya Pak ya. Sudah tambah. Pak Nasrun, makasih Pak Nasrun. Mohon maaf bercandanya Pak Nasrun ya. Pak, doakan Pak Nasrun panjang umur, berkah umurnya, diberi kesehatan lahir dan batin. Adik-adik, sudah lihat tadi ya? Sudah lihat? Handphone bisa masuk dalam botol air mineral Pak, secara gampang. Itulah salah satu filosofi berkah. Karena berkah itu Pak di luar logika manusia. Aku mau tanya, Bu, pengen berkah enggak? Nanti sama sini Bu. Rahasia menggapai keberkahan. Kita buka ya Pak ya. Sesuatu yang banyak tapi tidak mendatangkan kebaikan, maka itu namanya tidak berkah. Bapak siang malam cari duit, tak pernah sholat 5 waktu, gak pernah silaturahim, gak pernah puasa bulan Ramadan. Tetangga ada yang meninggal tak mau tahu, tetangga ada yang sakit masa bodoh. Berapa gaji sebulan dia kumpulkan Pak? Paling kecil 7,5. Kalau tak berkah tanggal 7 sudah koma. Betul Bu? Kalau tanggal 7 sudah koma, lumayan Pak, bisa dimakan 1 pekan 1 minggu. Kadang-kadang 7 menit sudah koma. Dia baru terima gajian, habis dibayar hutang, baru terima gajian, habis kecopetan, baru terima gajian, habis dia keluarkan, menghadapi masalah yang bertubi-tubi datang kepadanya, banyak tapi tak ada kebaikannya. Itu namanya tidak berkah. Kokolin, kalau berkah bagaimana Kokolin? Berkah itu ilustrasinya begini Pak. Pak, Bu, makanan itu kalau berkah seharusnya untuk 1 orang, karena dia berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Bapak Ibu sebagai karyawan biasa Bu, kerja pas-pasan, gaji-gaji karena sebulan bisa ngumpulin 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, tak menentu Pak. Tapi dia bisa sholat 5 waktu, bisa pengajian, bisa silaturahim, bisa bersedekah walaupun tak banyak. Yang ada Pak, berkah. Ketika dia berkah, badannya sehat walafiat, hatinya tentram, damai dan tenang. Ketika dia punya anak, anaknya soleh dan solehah, bisa sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren seperti di sini Bapak Ibu. Apalagi bisa sampai ke perguruan tinggi, bisa nyumbang buat pesantren, buat masjid, buat musola, rumah tafid dan sebagainya, bisa nyantuni anak yatim piatu duafa dan sebagainya. Apalagi dia bisa nabung sampai bisa naik haji, minimal dia bisa umroh sedikit tetapi kebaikan yang Allah berikan banyak. Itu adalah berkah. Bu, kira-kira pilih berkah atau pilih sukses? Berkah atau sukses? Yang kita cari adalah berkah. Baik Bapak Ibu, adik-adik, sukses itu lambangnya duit. Semakin banyak duit, semakin sukses. Betul nggak Pak? Orang yang banyak duit sukses Pak. Bapak kalau di rumah banyak duit, bisa beli rumah, bisa beli gedung. Apa kata orang Pak? Bapak orang sukses ya. Karena rumahnya banyak, mobilnya banyak, kendaraannya banyak, hartanya banyak, sukses. Tapi mohon maaf, belum tentu berkah. Betul? Kokolin ini Pak kalau cari sukses, Koko tak masuk Islam Pak. Kenapa aku masuk Islam? Karena cari
berkah. Orang yang berkah sudah pasti sukses, orang yang sukses belum tentu berkah. Harta yang sukses itu, Bu, Mak, rubah jadi berkah, Pak. Harta yang tadinya memberi kita kesenangan di dunia, bagaimana ini duit, ini harta bisa memberi kita kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat. Setuju? Bu? Setuju, Pak? Duit itu lambang sukses. Rubah ini duit sukses, rubah jadi berkah. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201, "Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Maka ada di antara manusia yang dia berdoa, Pak, dia minta kebahagiaan di dunia. Di dunia minta harta yang banyak, di dunia minta mobil, minta rumah, minta kebahagiaan. Begitu dikasih kebahagiaan di dunia, tak mau dia perjuangkan di jalan Allah. Tak mau, Pak. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tak dapat kebahagiaan di akhirat, Bu. Cuma di dunia yang dia dapat, dia cuma sukses. Tapi wa minhum may yaqulu, tapi ada di antara hamba-hambaku yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa sapu. Ada yang minta kebahagiaan, tapi ada di antara hambaku yang berdoa, dia minta kebahagiaan di dunia. Begitu dikasih kebahagiaan di dunia, Bapak Ibu, dia perjuangkan di jalan Allah, Pak, sebagian, Pak. Dia bantu masjid, dia bantu pesantren seperti ini, Bu. Dia bantu musola, dia santuni anak yatim piatu du'afa dan sebagainya, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat alias berkah. Ada yang minta sukses, ada yang minta Bapak Ibu kira-kira minta yang mana, Pak? Sukses apa berkah? Berkah apa sukses? Adik-adik yang santri-santri ini ya, nanti kalau sudah alumni selesai, yang kita cari apa? Berkah. Duit yang sukses yang kita cari itu tujuannya pengen kita rubah jadi berkah. Ya, duit itu lambang sukses. Kita kerja cari duit, pengennya apa? Pengen cari berkah. Caranya bagaimana berkah? Supaya duit yang kita dapatkan ini rubah jadi berkah. Tujuannya apa, Bu? Apa? Ketika cari duit, wahai orang-orang kaya di sini, Pak, Koko mau bilang, Pak, begini, Pak. Ini demi Allah, Pak, penelitian, Pak. Bapak Ibu kerja, mau nggak kerja kita jadi berkah, Pak? Bapak hari ini pasang niat, ya Allah, aku niat paling minimal pengen umroh, pengen haji. Atau aku pengen hajikan orang tuaku, aku pengen umrohkan orang tuaku. Paling minimal sekali, Pak, Bapak cari anak-anak, kasih beasiswa, Pak. Anak-anak yang tidak mampu, walaupun dia mampu, Pak, siapa yang hafal Al-Quran 1 juz, 5 juz, 10 juz, aku kasih beasiswa. Dek, berapa juz hafal, Dek? 1 juz, Pak. Kalau adik bisa hafal 5 juz, Bapak tiap bulan kasih 300.000. Kalau adik sampai hafal 30 juz, Bapak kasih beasiswa. Semua sekolah Bapak tanggung. Bapak cari duit berubah jadi berkah, Pak. Ketika bekerja, Bapak ada tujuannya, Pak, berjuang di jalan Allah. Atau Bapak cari duit sudah pasang niat, ya Allah, aku cari duit pengen bantu ini pesantren, Pak. Bapak pasang niat dari sekarang. Bapak selama cari duit itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hidup cari duit tak punya tujuan, Pak, tak pernah ngebagian orang tua, gak pernah punya target, Pak. Bapak kerja cuma cari duit saja, Pak, cari sukses. Tapi kalau sudah pesan niat membantu agamanya Allah, pekerjaan kita berubah jadi berkah. Karena sukses itu lambangnya adalah duit. Tahu duit nggak, adik-adik? Tak tahu duit? Nih, ini adalah duit, Pak. Ini duit. Ini adalah duit. Duit nih, Pak. Oh ya, tisu ya. Tisu apa duit sih, Pak? Tisu apa duit? Kalau ada yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah, tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk apa, Kokolim? Kesempatan untuk bersedekah. Jadi kalau kita masih hidup, Pak, kesempatan Allah kasih kita kesempatan untuk mencari nafkah, mencari duit. Duitnya kita rubah jadi berkah, Pak, alias sedekah.
Karena Allah jelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Adik-adik baca ya nanti ya. Surat Al-Munafikun ayat 10 kata Allah, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqanna wa akum minas sholihin." Infakkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Ucapkan terima kasih. Adik-adik tahu terima kasih nggak? Terima dari Allah, kasih. Wa mimma razaqnahum, terima. Yunfikun, kasih. Terima kasih. Sedekah Pak. Infakkan sebagian harta kalian di jalan Allah sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal datang menjemput kalian, dia akan berkata, "Wahai Allah, tunda kematianku sebentar aja ya Allah. Kalau kau tunda kematianku sebentar aja ya Allah, aku akan bersedekah." Bu, sedekah itu bisa memanjangkan umur. Sedekah itu bisa menolak mati su'ul khotimah. Sedekah itu bisa menolak segala macam musibah. Sekarang zaman corona nih Pak, ya Pak ya Bu, perbanyak sedekah Bu, karena sedekah itu bisa menolak bala. Mohon maaf Bapak Ibu, keluarga Kokolin Pak baru nyampe sebulan ini Pak, kena corona Pak. Dia tes swab yang pertama positif, tak percaya lari ke klinik sebelah Pak, swab lagi Pak, positif. Tak percaya PCR Pak, PCR itu tesnya lebih tinggi lagi Bu. Begitu dia PCR Pak, menunggu hasil 20 jam, hasilnya apa? Positif. Sudah habis lebih kurang hampir 1.500.000 semuanya Pak. Akhirnya apa? Nangis, lapor kepada Kokolin. Koko bilang tak usah khawatir. Kenapa? Semua penyakit datang dari Allah, Allah yang tak penyakit. Koko suruh dia malam sholat taubat, sholat hajat, berdoa kepada Allah. Tapi jangan lupa, besok siang perbanyak sedekah. Dia amalkan Pak, malam sholat hajat, dia sholat taubat, siang dia perbanyak sedekah. Ketemu orang Pak, dia sedekah Pak, uangnya dia sedekah. Besoknya dia langsung ke dokter lagi Pak, dia langsung tes yang swab yang berikutnya keempat kali Pak. Dia tes tapi langsung pakai laboratorium Pak, dia lebih jelas. Begitu dia cek lab, hasilnya negatif. Sembuh dia dari penyakit seketika Bapak Ibu yang berbahagia. Demi Allah Bapak Ibu, artinya apa? Sedekah itu bisa menolak segala bala, sedekah bisa menolak musibah, sedekah bisa memanjangkan umur. Jadi kalau kita masih hidup, tandanya Allah masih beri kita kesempatan untuk bersedekah. Adik-adik tisu apa duit ini sayang? Satu santri di sini deh. Yang mana ya? Abang yang pakai ini aja deh, tidak yang pakai masker nih aja. Sini tidak, sini tidak, sebelah kiri tidak. Ini santri ya, ini santri sini. Oh yang situ apa yang ini? Yang itu aja deh, yang ini. Kamu panggil yang ini tadi, nggak apa-apa. Sini tidak. Ini tisu apa duit? Tisu. Coba ambil satu Dinda, tarik. Jangan dirobek ya, jangan dirobek. Sebentar. Kalau itu tisu Dinda, kalau ini namanya apa Dinda? Nih namanya apa nih? Nih. Korek. Ini korek api gas. Korek api gas. Warnanya apa? Biru ya. Masih baru mungkin? Warnanya apa? Biru. Masih baru karena baru beli Pak. Perhatikan ya Pak ya Bu, warnanya apa? Masih baru karena baru beli. Pegang Dinda, tisunya minta Dinda, nah lepas. Sekarang coba bakar, coba dibakar. Masya Allah. Duit beneran Pak, bukan mainan. Coba duitnya dipegang. Dinda terawang. Nah tuh Dinda terawang ke depan tuh Dinda. Depan itu kan ada cahaya tuh ya. Atau Dinda serah deh, terawang. Duitnya ditaruh di sini ya, Dinda, ke sini.
Duitnya diterawang, terawang saja. Ya, lebih dekat lagi matanya Dinda. Perhatikan, itu duitnya ada garis-garisnya nggak? Kalau duitnya tak bergaris, itu tandanya duit palsu. Tapi kalau duitnya ada garis, itu tandanya duit beneran. Palsu apa beneran? Ada garis-garisnya nggak? Ada. Itu duit beneran atau duit palsu? Beneran. Asli. Asli. Pakai short. Asli. 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 Sudah, Dinda sebelah kiri sini Dinda. Sini Dinda. Dinda tangan kiri pegang duit. Tangan kanannya begini. Gaya yang sama ya, gaya yang sama ya. Korek apinya genggam, genggam. Tangannya begini, masukin. Nah ya, genggam yang kuat, genggam yang kuat. Kita bagi dua nih. Yang kuat sudah. Korek apinya mau kita pelintir. Pokorin, bengkokin korek api gas. Mungkin nggak kira-kira Pak? Yang kuat tidak. Kita sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bengkoklah engkau. Pokoknya itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara. Sudah baik Pak. Dibuka 4 mata, kata tukul arwana, inilah dia koko limhanya, bukan koko limbat. Ini koko lim, bukan koko limbat. Dinda bisa lurusin lagi nggak nih? Bisa lurusin lagi? Nggak bisa ya. Nanti koko ajarkan Dinda terik-terik melunakkan benda-benda keras. Linggis, kokolin, pelintir, bengkok. Pernah lihat di hitam putih Pak? Di bak mata macam-macam. Nah, sensor kamu goyangin bengkok. Aku beton pelintir aja bengkok. Melunakkan benda-benda keras. Apalagi melunakkan hati seorang wanita. Dengarkan saat yang mulia. Bapak Ibu, nanti Bu, mohon maaf ya Pak ya. Ini jujur Pak, ini dulu pendidikan kokolin selama 17 tahun. Sebentar tidak. Nanti Ibu kalau punya suami suka tak sayang sama keluarga Bu. Ibu punya suami egois, hatinya keras. Kasih buku ini Bu, suruh dia baca. Dapat hidayah jadi suami yang hatinya lembut, sayang sama rumah tangganya, insya Allah. Bapak kalau punya istri suka ngelawan kepada suami, Pak kasih buku ini Pak. Suruh dia baca, dapat hidayah jadi istri hatinya lembut, insya Allah jadi istri yang solehah. Bapak Ibu nanti kalau punya anak Ibu yang tak pernah berbakti sama orang tua Pak, cuek sama orang tuanya Pak, Bapak kasih buku ini Pak. Suruh dia baca, dapat hidayah jadi anak yang sayang berbakti kepada orang tua. Ini di Jakarta tuh orang-orang kantor Pak suka baca buku ini Bu. Begitu dia baca Pak, orang tuanya dia hajikan, dia umrohkan Pak. Dia baru tahu ternyata salah satu kunci keberkahan ada di keriduan kedua orang tuanya. Sama ya Bu ya, Bapak nanti kalau punya anak, anaknya malah sholat Pak, keluarganya malah sholat, susah disuruh sholat, kasih buku ini Pak, suruh dia baca, dapat hidayah jadi anak yang rajin sholat insya Allah. Nah adik-adik sebentar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak, ini namanya uang, panggilannya duit. Dia ini kalau masuk di daerah Lombok, NTB namanya berubah jadi kepeng. Betul kepeng ya? Kepeng. Kalau masuk di daerah Sumatera Barat namanya berubah jadi pipi. Masuk Sumatera Utara berubah jadi hepeng. Nama gaulnya money, money, no love no cry, no money no dong, no kancing nongol. Untung nggak nongol ya. Jadi kalau no kancing nongol. Jadi kalau no kancing nongol Bapak Ibu ya. Kalau di tanah Arab namanya berubah tidak jadi fulus. Apa tidak? Fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Aslinya uang. Tidak sebentar ya. Duduk sebentar tidak ya. Nanti kau panggil lagi. Bu, Pak ini namanya apa nih? Kepeng. Duit ya. Ini lambang sukses nih Pak. Ini lambang sukses. Mohon maaf Bapak Ibu, dia ini belum berkah Pak, dia baru sukses. Duit ini bagaimana duit yang sukses rubah jadi berkah. Ini duit baru memberi kita kesenangan di dunia Pak, dia belum bisa memberi kita kesenangan di alam kubur apalagi di alam akhirat. Tergantung kita Pak, mau nggak duit ini
Bagaimana bisa memberi kita kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat, tergantung kita. Makanya dalam Al-Quran itu Pak, ketika Allah masalah jihad, berjuanglah dengan hartamu, baru dengan jiwamu. Artinya apa? Duit yang sukses rubah jadi berkah. Betul Bapak Ibu? Duit pernah ngomong, kita nggak panjang lebar ya. Duit pernah ngomong, kenalkan namaku adalah duit. Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Dari kalangan anak-anak, aki-aki, tunanetra, orang gila sekalipun tahu kalau aku duit. Wajahku biasa-biasa saja. Ada gambar-gambar wajah-wajah para pahlawan Indonesia. Wajahku biasa-biasa saja. Fisikku juga lemah. Aku lemah. Aku bisa diremas-remas. Aku bisa dirobek-robek. Aku bisa dicoret-coret. Aku bisa dibakar. Aku bisa disobek-sobek. Aku bisa dibuang kemana saja karena aku memang lemah. Tapi kalian jangan salah. Walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Betul Pak? Betul Bu? Pak, ini pesantren tahun depan Pak bisa berdiri kokoh nih Pak. Asrama ini bisa bertingkat megah Bapak Ibu, gara-gara punya duit. Betul Pak? Bapak Ibu bisa naik haji gara-gara punya duit. Walaupun dihajikan gratis, yang menghajikannya pakai duit. Jabatan bisa hancur gara-gara duit. Sahabat bisa berkhianat gara-gara duit. Silaturahim bisa putus gara-gara duit. Suami istri suka bertengkar gara-gara duit. Bahkan orang berani jual harga dirinya juga gara-gara duit. Na'udzubillah. Kata duit begini, aku bisa menebus obat kalian di apotek, tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Aku hanya duit, aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Mentang-mentang punya duit sombong, kalau sakit bisa ke luar negeri, bisa ke Amerika, bisa ke Jerman, bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, bisa ke rumah sakit yang termahal, bisa bayar dokter yang termahal, bisa beli obat yang termahal, pulang tak kunjung sembuh. Kenapa tak sembuh? Duit. Dokter hanya bisa mengobati, dia tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 Allah jelaskan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bapak Ibu mohon maaf, di sini nanti kalau ada yang sakit, maaf dulu. Bapak Ibu ada yang sakit, ya Pak ya. Bapak sudah ke dokter, sudah minum obat, sudah. Tapi kok nggak sembuh-sembuh penyakitnya Bu? Bapak baca doa Pak, doa ruqyah. Ya Pak ya, bacanya doa ruqyah Bu. Apa tuh doa ruqyah? Penyakitnya kalau sudah medis tak ketemu, penyakitnya non medis Pak. Penyakitnya non medis. Barangkali ada makhluk goibnya, ada yang iseng macam-macam, atau nanti barangkali ada yang gampang kesurupan. Yang gampang kesurupan, rumahnya angker, banyak jin dan sebagainya Pak. Bapak amalkan Pak, sini ada doa-doa ruqyah Pak. Doa-doa ruqyah. Ruqyah itu jampi-jampi. Syar'iyah itu sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim Pak. Jampi-jampi pakai Al-Quran. Ini ada doa. Kalau ada yang kesurupan Pak, bacakan aja Pak. Nggak sampai 2 lembar nih Bapak Ibu. Diamalkan, bacakan, keluar insya Allah Bapak Ibu. Kokolin dulu ketika menghafal Al-Quran, belum nanti ilmu ruqyah. Ada yang kesurupan, kok baca surah Yasin Pak, ketawa jinnya Pak. Wah, lebih pintar anak daripada ente. Ternyata memang lebih pintar dia Bapak Ibu, dia lebih lama hidupnya Bapak Ibu, betul? Tapi begitu kau baca ayat-ayat ruqyah, salah satunya ayat membakar zin dalam surah An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakimah. Teriak dia, kepanasan karena itu tanpa dimensi Bapak Ibu. Tentang api neraka, dia teriksa api neraka Bapak Ibu yang berbahagia. Pak, amalkan ayat-ayat ruqyah. Nanti kalau ada yang kesurupan, takut sama jin, rumahnya angker, amalkan ya doa ruqyah. Bapak Ibu kalau sudah sakit ke dokter sudah. Berobat habis berapa kokolin? Bayar dokter, bayar obat habis lebih kurang 1 juta. Bapak Ibu harus berani sedekah paling kecil Pak 500.000. Bu,
Karena yang menyembuhkan bukan dokter ya, tapi siapa? Allah. Bantu dengan sedekah Pak. Ini pengalaman spiritual adik-adik. Adik-adik sedikit lagi. Bu, mohon maaf. Bu, anak kokolim lahir. Ini demi Allah Pak, pengalaman spiritual Pak, demi Allah. Anak kokolim lahir Pak. Hari pertama sehat walafiat. Lahirnya di rumah sakit Bu. Hari kedua pas mau pulang, didiagnosa sama dokter Pak, badannya kuning. Kuning. Kata dokter, kokolim, iya dok. Anak kokolim, bayi ini punya kelainan nih kokolim. Ada apa dok? Kelihatannya ada penyakit ginjal. Penyakit ginjal dok? Iya kokolim. Ginjal dari mana dok? Anak saya ini kan belum mencerna makanan, ginjalnya belum mencerna makanan dok. Pokok ingat hadis Rasulullah Pak, apabila kau serahkan suatu urusan yang bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Oh dokter ini lebih ahli, kau serahkan kepada dia Pak. Silakan dok. Pak Ustadz, anak kokolim ini bayinya harus masuk ruang ICU. Sudah lemah Pak, karena badannya bergetar bayi, masih bayi Pak. Begitu masuk ICU, masuk dalam tabung. ICU itu buat dewasa, kalau bayi namanya NICU. NICU itu ICU-nya ada bayi Pak. Masuk dalam tabung, dimasukin selang Bu dari sini Bu. Selang dari mulut tembus sampai ke lambung. Masukin coba asupan makanannya Bapak Ibu. Di sini selang, masuk dalam tabung bunyi. Tot. Yang masuk bayi berapa? Hampir sekitar 7 orang yang masuk waktu itu Bapak Ibu. Hari kedua orang tuanya teriak Pak, ada yang meninggal. Hari yang ketiga, keempat ada lagi yang meninggal karena bayi itu kondisinya lemah. Pak, di samping ruang ICU itu di sampingnya ada musola kecil. Demi Allah Bu, 12 hari Koko tidak akan beranjak dari musola itu Pak. Sambil malam memantau anaknya Kokolim. Kokolim sholat duha, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diangkat kesembuhannya putrinya Kokolim. Cukup dengan doa? Tak cukup dengan doa Bu. Saudara-saudara yang telepon, abang, kakak, adik, keponakan, Ustadz Kokolim, selamat ya atas kelahiran bayinya. Belum selamat. Anak Koko sekarang berada dalam ruang NICU. Kita bantu doa ya Kokolim. Tak cukup dengan bantu dengan doa. Kalau sayang sama putrinya Kokolim, bantu dengan sedekah. Koko suruh sedekah Pak. Sedekah atas nama putrinya Kokolim. Sedekah. Nawaitu sodakoh an itu atas nama Pak. Aku sedekah atas nama putrinya Kokolim lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada keluarga yang sakit Pak, bantu dengan doa, bantu dengan sedekah Pak. Ya Allah, aku sedekah atas nama sebut Pak Bu, karena sedekah bisa memanjangkan umur. Koko telepon istri, ada uang berapa di ATM? Sekian Pak, tolong sedekahkan. Sedekah. Bapak Ibu, hari ke-13 keajaiban datang Pak. Putri Kokolim sehat walafiat dan sekarang sudah mau umur 3 tahun setengah, sudah hampir 4 tahun Pak. Alhamdulillah, sedekah itu benar-benar bisa memanjangkan umur. Jadi yang punya musibah Pak, punya penyakit, sedekah Pak. Sedekah itu benar-benar bisa memanjangkan umur, menolak segala musibah. Ulama-ulama dulu kalau sakit Pak, dia cukup baca doa, yakin kepada Allah, dia perbanyak sedekah, sembuh penyakitnya Bapak Ibu yang berbahagia, karena yang penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya bisa menebus obat kalian di apotek, tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian, karena aku hanya duit aku, bukan Tuhan. Aku duit diciptakan untuk melayani kehidupan manusia, tetapi kenapa banyak manusia yang banyak menjadi budak saya? Terakhir pesan duit, please tolong jangan pernah cari saya di sorga. Aku duit sudah tak ada di sorga, aku duit sudah tak laku di sorga. Kalau sampai nanti kalian kena panggilan Allah yang ketiga, sekali lagi Pak, panggilan Allah cuma ada 3 kali. Berapa kali Bu? Panggilan Allah cuma ada 3 kali. Yang pertama panggilan sholat 5 waktu. Hayya 'alas sholat. Kokolim sebelum masuk Islam adik-adik, setiap dengan suara azan Kokolim melamun. Ternyata orang Islam sama orang Cina, kita sama-sama punya kesamaan, sama-sama punya hanya. Pertama, panggilan sholat 5 waktu.
Panggilan yang kedua ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panggilan yang kedua naik haji, minimal umroh. Jangan sampai kena panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai kena panggilan yang ketiga. Kalau kena panggilan yang ketiga, panggilan yang pertama dikasih kuping, dengar suara azan, tak mau sholat. Panggilan yang kedua, punya duit pak, lebih senang jalan-jalan ke Bali, lebih senang jalan-jalan ke luar negeri, ke tempat-tempat wisata, tak mau haji, tak mau umroh. Kena panggilan yang ketiga pak, ke rahmatullah, matinya su'ul khotimah. Betul? Kata duit, kalau jangan sampai kalian kena panggilan yang ketiga. Kalau sampai kalian kena panggilan yang ketiga ke rahmatullah, aku duit yang kalian simpan selama ini, aku duit yang kalian bakhil selama ini, aku duit tidak bisa menemani kalian baik di alam kubur apalagi di alam akhirat. Kecuali, alhamdulillah ada kecualinya pak, kecuali kalau aku duit ketika kalian masih hidup, cari dengan cara yang halal. Lalu sebagian kalian bantu pesantren seperti ini pak, bantu pesantren ini pak bu ya, bu pak, bantu nggak pak? Bantu, kalian bantu pesantren, kalian bantu musola, kalian bantu majelis taklim, kalian bantu yatim piatu, apalagi pak kalian kasih beasiswa karena pesantren ini pak. Masya Allah, maka aku duit bisa menemani kalian baik di alam kubur apalagi di alam akhirat. Itu yang ngomong siapa? Itulah janji Nabi Muhammad dalam hadis sahih, idza mata ibnu adam inqata anhu amaluhu illa min salasin. Apabila anak cucu Adam, manusia meninggal dunia, putus antara hidup dan yang mati. Yang mati sudah tak bisa beramal lagi seperti dia masih hidup yang bisa mendatangkan pahala apa? Kecuali ada tiga. Apa yang tiga itu? Salah satunya sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya pak, walaupun dia sudah meninggal pak. Jadi bapak ketika punya duit, sedekahkan, bantu masjid, bantu pesantren ini pak. Jadi sedekah jariyah, ketika kita sudah meninggal, duit akan menemani kita pak di alam kubur sampai di alam akhirat. Dinda, sini sayang, tadi siapa tadi? Ini duit 20.000 buat Adinda, lumayan daripada lumanyun. Ambil Dinda ya, tapi dibawa sholat ya Dinda ya. Ini kalau nggak dibawa sholat Dinda berubah jadi tisu lagi. Oke, ambil Dinda. Dinda namanya siapa Dinda? Imam. Imam kelas berapa? Kelas 3. Doakan, ambil Dinda Imam, mudah-mudahan berkah ya Dinda Imam ya. Nah doakan Dinda apa Dinda Imam, semua anak-anak santri yang mondok di sini bu, semua jadi anak-anak yang berkah. Amin. Makasih Dinda ya, makasih ya. Silakan kembali ke alamnya, ke alamnya, ke tempatnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah nggak panjang lebar dulu, tapi nanti sebelum bubar, tolong jangan bubar sebelum berikan doa apa ya. Nanti ibu dapatkan pak terakhir Bapak Ibu. Bu, ini kunci-kunci keberkahan ini nanti silakan baca. Detailnya silakan baca sini Bapak Ibu yang pengen belajar meraih keberkahan. Nanti yang punya usaha, usahanya dia lancar bu. Nanti di sini ada amalan khusus pak. Ada amalan doa langsung dari Allah. Ya, yang punya jabatan pengen bagus, usahanya pengen lancar, dagangnya pengen lancar, bisnisnya pengen lancar pak. Bapak ambalkan nanti sini pak, doa langsung dari Allah pak. Allah ajarkan kepada Sayyidina Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya, nabi yang punya kerajaan. Ternyata Nabi Sulaiman pak baca doa ini pak. Doa yang mana Kokolin? Nanti Bapak Ibu silakan baca di buku ini. Karena kunci-kunci keberkahan ini bukan dari Kokolin, tapi langsung dari Allah dan Rasulullah. Kokolin hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. 1994 Kokolin masuk agama Islam. Masuk Islamnya diam-diam. 3 bulan kemudian ketahuan sama ayahnya Kokolin, bukan hanya diusir tapi diasingkan dari keluarga, dikontak paman, bibi, om, tante yang ada di provinsi Riau. Jangan terima yang namanya Kokolin. Sudah jadi anak yang durhaka, diam-diam keluar dari agama Buddha. Lin, iya pak, lewat kemari. Lu orang diam-diam masuk Islam. Iya pak. Lu orang masuk Islam.
liar. Kalau orang masuk Islam, sekarang orang tua ilustrasinya begitu adik-adik. Intinya diusir dari rumah. Keluar orang dari rumah. Mohon maaf adik-adik, ayah Kokolin itu sangat galak Pak. Keras orangnya ayah Kokolin itu. Seorang suhu. Suaranya keras tapi gak bisa nyebut huruf R. Kalau ngomong hari-hari ali-ali, lu orang, ular lari lurus, ular lari lulus. Hanya R paling sulit Pak. Kokolin sama Pak Kiai dulu pertama baru-baru masuk Islam, Kiai sulit nyebut huruf R Kiai. Kalau belajar ikro itu paling benci ketemu huruf ro. Ro paling anti, ro lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Tapi kalau kalian tidak kenal usaha yang namanya putus asa. Lo orang masuk Islam iya. Kalau orang dari rumah, adik-adik, gara-gara Kokolin mendalami agama Islam, cuma pengen cari keberkahan. Kokolin itu diasingkan dari keluarga, nggak punya orang tua, nggak punya tempat tinggal, nggak punya sanak famili. Hijrah Pak, Dumai ke Duri. Dumai Duri itu jalan kaki lebih kurang hampir 130 km Pak. Kokolin ketemu sama seorang kiai besar yang ada di Riau. Sama kiai tadi, Kokolin diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP, sama kiai tadi dipindahkan ke Sanawiyah. 1995 Kokolin selesai Sanawiyah. 1995 Kokolin dialiyahkan di Pondok Pesantren Modern Dar El Kolam Gintung Jayati Banten, pesantren dari alumni Gontor almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari. Kenal Musa Jeffrey Bu Uji Pak? Almarhum Paang Apoy Wali Ben atau Ben Wali. Kalau Paang Apoy itu teman sekelasnya Kokolin Bu, satu letting sama mereka. Kita sama-sama di pesantren Dar El Kolam, cabangnya Latansa Cipanas Banten. 1999 Kokolin selesai aliyah. Kokolin tak langsung kuliah Pak, penasaran sama agama Islam, berangkat lagi kemana? Ke Jawa Timur adik-adik. Jawa Timur ngapain Kokolin? Pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran, namanya pesantren Rodotul Muhsinin. Desanya Makbul, kecamatan Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Diasuh oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Muhsin bin Syafi'i, seorang ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Jadi Thariqah Bapak itu zikir Thariqah Pak di pesantren. Namanya TKN, Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Qadariyah itu mengencang kalimat La ilaha illallah, berangkat dari cucunya Nabi Muhammad yang bernama Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani Pak nanti punya murid Pak, banyak sekali. Salah satunya ada Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Nanti dari Syekh Junaidi Al-Baghdadi Pak di Indonesia Pak ketemu Abah Anom Suryalaya. Ketemu lagi di Jawa Timur, pokoknya gugur Kokolin Pak. Jadi kalau di Madura itu ada Mbah Khalil. Tapi kalau di Pasuruan ada Mbah Hamid. Ini satu penjuru aulia Bapak Ibu. Kalau di Malang itu ada gurunya Kokolin Pak, Abah Muhsin. Sudah almarhum Bapak Ibu yang berbahagia. Di sana kita zikir Bu Qadariyah wan Naqsabandiyah. Zikir Qadariyah adik-adik mendawamkan kalimat Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Bu, biasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasul berjanji Bu, kalau di akhir hayat kita, di penghampusan napas kita yang terakhir, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kokolin sebelum masuk Islam Pak pernah ketemu ini hadis Pak, baca Pak. Koko pernah berpikir Bu, bagaimana mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mau meninggal Pak. Orang kita sudah koma, tak berdaya Pak. Bu, Kokolin ini pernah Pak sakit, megang aja sudah nggak bisa Bu. Saking lemesnya Bapak yang berbahagia. Tapi ternyata kalimat la ilaha illallah tak butuh gerakan anggota tubuh sama sekali. Coba subhanallah, bergerak Pak. Allahu akbar, bergerak. La haula wala quwata illa billah, bergerak. Alhamdulillah, bergerak. Coba la ilaha illallah, ada gerakan bibir?
la ilaha illallah. Tak ada butuh gerakan apapun Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, jadi adik-adik, Bu, ketika zikir qadariyah, pokoknya diajarkan begini, Pak. Ketika kalimat zikir la, itu tarik, Pak, nafas. Rasakan sampai di ubun-ubun kita di otak. La ilaha, ditancapkan di hati yang kanan. Illallah, tancapkan hati yang kiri. La ilaha illallah, la la 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 illallah. Bukan asal goyang, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa zikirnya kencang, ngoroknya kencang? Karena zikir cuma bibir, hatinya tak berzikir. Ya, la ilaha illallah, la la illallah, la la illallah. Nah, ini zikir qadariyah yang diajarkan, Pak. Nanti kalau nak soban dia Allah 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 fi lataif sabat, 7 titik Bapak Ibu. Nah, ini memang agak butuh baiat Bapak Ibu yang berbahagia. Adik-adik di sana ngapain, Pak? Pokoknya menghafal Al-Quran. Adik-adik, alhamdulillah barokah sungguh-sungguh kalau waktu itu 1 tahun 8 bulan dengan izin Allah Kokoling menyelesaikan hafalan Quran 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahada i'jazul Quran, inilah salah satu mukjizat kehebatan dari Al-Quran yang langsung Kokoling pribadi buktikan betul. Ternyata Al-Quran itu bisa dihafal, Pak. Siapa yang hebat? Quran yang hebat, Bu. Setahun 8 bulan, Bu, itu termasuk lama, Pak. Kokoling mengamalkan 5M, Pak. Teori menghafal Al-Quran 5M. Apa itu 5M? Nanti amalkan di buku ini, Bu. Baca, Pak, ya, biar mudah menghafal Al-Quran. Anak Kokoling yang pertama perempuan, Pak. Tamat TK Al-Azhar Cibubur. Tamat TK langsung kok letakkan di pondok pesantren penghafal Quran anak-anak Yanabiul Quran Gebok Kudus Jawa Tengah, pesantren Arwaniyah, Pak. Sekarang sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Yang hebat bukan anaknya, yang hebat adalah Al-Quran. Salah satu mukjizatnya Al-Quran, min i'jazil Quran, Al-Quran itu adalah bisa dihafal. Makanya di Lombok ini, Pak, hebat. Selama Kokoling Sapari Dawa di pesantren guru-guru kita as-sholatiyah ini, Pak, rata-rata semuanya punya pesantren tahfidz. Alhamdulillah. Kiai siapa? Kiai Hasan Basri sudah menyebutkan pesantren tahfidz sudah banyak, Bapak Ibu. Pak Kiai kita, Kiai Sulman, banyak sekali Bapak Ibu yang berbahagia. Bu, selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan. Tahun 2001 Kokoling berangkat ke Jakarta. S1-nya di Institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. PTIQ Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis, beasiswa. Jadi adik-adik nanti kalau yang hafal Al-Quran ya, kalau pengen kuliah, nah, ada bulan Jakarta gratis. Salah satunya kalau yang putra namanya PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Sekarang rektornya Bapak Profesor Dr. Nazarudin Umar. S1-nya gratis bagi yang hafal Al-Quran. Kalau putrinya namanya IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Itu depan UIN Ciputat, Pak. Nah, itu juga gratis bagi yang hafal Al-Quran. Tolong S1-nya PTIQ, S1-nya gratis beasiswa karena membawa hafalan Quran 30 juz. Tahun 2005 selesailah S1, dapat titel SQ. Apa itu SQ? Sarjana Al-Quran. Tahun 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, dapat titel MAG, Master Alam Goib, Master Agama, disetarakan Master of Art, SQ dan MA. Jadi Bapak Ibu adik-adik sudah selesai penutup ya, Pak ya. Jadi kunci-kunci keberkahannya bukan dari Kokoling, tapi langsung dari Allah dan Rasulullah. Kokoling hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Sebagai penutup, ini buku dakwah bil kolam, dakwah dengan cara menulis, efisien sepanjang masa. Mohon maaf Bapak Ibu, ayah bunda, adik-adik, Kokoling ini suka menulis buku. Tapi ini buku yang paling lama, Pak. Koko teliti, Pak, selama 17 tahun. Jadi dapat Quran, dapat hadis,
Koko buktikan Pak, koko amalkan, terbukti koko tulis di buku ini Pak. Jadilah pengalaman spiritualnya koko ini. Adik-adik, ini buku dakwah bil kolam, dakwah yang Spanyol masa. Buku ini kalau mau didapatkan, Bapak Ibu dapatkan buku nanti Pak, selesai kita ceramah Pak, dapatkan buku ini Pak, dibaca Pak, tolong dibaca Bu. Begitu dibaca, Bapak Ibu akan terinspirasi Pak, tahu apa itu berkah, apa itu sukses, bagaimana menjadikan harta kita jadi berkah, anak jadi berkah, umur jadi berkah, rumah tangga berkah, meninggal insya Allah husnul khotimah. Baca buku ini. Setelah perantara berkah, perantara baca buku ini, tolong selesai dibaca. Buku jangan dibuang sembarangan Pak. Setelah dibaca, tulis nama kita. Di sini ada setengah lembar kosong, Kokolim siapkan, tulis hadiah Bapak Mama buat anak cucuku yang tercinta, letakkan dalam lemari. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, ini buku akan jadi kenang-kenangan. Adik-adik, kapan buku jadi kenang-kenangan? Kalau kita sudah meninggal dunia. Makanya adik-adik kalau minta foto sama Kokolim, tidak boleh bilang buat kenang-kenangan. Kokolim foto bersama yuk. Buat apa Dinda? Buat kenang-kenangan. Oh no, habis foto langsung mati Pak. Jadi kenang-kenangan. Foto itu buat dokumentasi. Kenapa orang tua dulu umurnya panjang-panjang? Kenapa orang sekarang umurnya pendek-pendek? Karena umur sekarang pendek-pendek. Sekarang zaman selfie. Suka selfie. Buat apa? Buat kenang-kenangan. Habis selfie langsung mati Pak. Jadi kenang-kenangan beneran Bapak Ibu. Al-kalamu nisfu doa, ucapan itu bagian dari doa. Kalau ini jadi kenang-kenangan betul Bu, jadi kenang-kenangan Bu. Begitu ini buku jadi kenang-kenangan Pak. Kalau kita sudah meninggal Pak, anak kita rindu sama orang tuanya. Begitu dia rindu, dia cari peninggalannya Pak. Ternyata ada buku. Dia baca ini buku Pak. Begitu dia baca, dapat hidayah Pak. Jadi anak yang berkah, jadi anak yang soleh dan soleha, yang nanti akan mendoakan kita ketika kita di alam kubur. Karena doa yang sampai kepada orang tua adalah doa anak yang soleh dan soleha. Ini buku cocok untuk kado pernikahan. Jadi kalau ada yang menikah, berikan buku ini sebagai kado pernikahannya. Dia dibaca, meraih rumah tangga yang berkah. Jadi pemimpin pedagang baca buku ini, petani dan sebagainya. Ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ketika dibaca buku ini, apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, karir, usaha, jodoh, serta sukses dunia dan akhirat, meninggal mencapai husnul khotimah? Jawabannya ada di buku ini. Ini buku tidak ada di Gramedia, juga tidak ada toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Kokolim, di mana Kokolim berada. Ini bestseller Pak, sudah habis hampir 1 juta eksemplar. Ceramah kemarin di Sumatera Selatan, Bapak Gubernurnya mengambil 3.000 eksemplar. Minta dikirim bahkan dari Jakarta Bapak Ibu sebagian, dikasih kepada majlis-majlis yang hadir waktu itu. Kemarin ceramah di Kemendagri, Bapak Kepalanya mengambil 500 eksemplar, Mabes TNI Cilangkap dan sebagainya Pak. Ini buku suka dibeli sebanyak-banyaknya Bapak Ibu yang berbahagia, suka didapatkan sebanyak-banyaknya. Ini buku tidak ada di Gramedia, tidak toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Kokolim, di mana Kokolim berada. Koko mau tanya, siapa yang mau buku ini? Yang mau buku ini tunjuk tangan. Coba sedikit Pak, yang mau buku ini? Bapak mau buku ini? Mau Bu? Oke, Bapak Ibu nanti kalau mau buku ini ya, nanti selesai langsung Ustaz Ikri. Oh ya, nanti Bu ya. Di sini ada Pak Haji Khairuddin Bu ya. Nih Pak Haji Khairuddin ini salah satu mediator penghubung yang mendatangkan Kokolim ceramah dari Kota Lombok. Beliau ini punya travel namanya Sinai Tour ya, sukses Indonesia travel yang ada di NTB. Beliau ini murid, salah satu murid guru Bapak Kiai Haji Zainuddin, guru kita pahlawan nasional ya Pak ya. Nah beliau ini travel yang ada di Lombok. Kokolim akan berangkat umroh, membimbing jemaah Lombok melalui travel beliau. Jadi yang pengen umroh sama Kokolim nanti Bapak Ibu daftarnya ke travel Bapak Haji Khairuddin. Nah Bapak Ibu nanti yang pengen dapat buku ini Pak, nah nanti infaknya ada 150.000. Satu buku infaknya 150.000. Bapak Ibu bisa beli 1, 2 dan seterusnya. Nanti belinya di mana? Di sebelah mana nih? Di mana? Oh di
sini boleh nanti Bu ya. Nanti selesai doa bersama Pak di depan panggung ya. Satu buku infaknya 150.000. Setelah dibeli Pak, Bapak setelah berinfak, Bapak Ibu yang berbahagia, nanti diraba Pak. Ya, Bapak Ibu beli buku ini Pak, Bapak sudah membantu operasional dakwah safari kita ya. Jadi Bapak ini sambil berdonasi Pak, buku ini 150 sudah berdonasi membantu safari dakwah kita selama dia ada di Lombok ini Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti setelah dibeli Pak, diraba Pak, raba, tarik, plastiknya robek, bawa ke sini, kokolin tanda tangan sebagai penulis. Tapi buku yang satu ini spesial, gratis dari Kokolin buat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhsinin Al Mukarram Bapak Kiai Haji Sobur yang kita cintai. Pak Tuan Guru yang Sobur Pak, boleh ke depan Pak. Ini hadiah Kokolin sebagai dokumentasi. Mudah-mudahan ini buku sebagai bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan jemaah Pak Kiai Sobur berkah ya, Pak Kiai ya, berkah. Jazakumullah khairan kasir. Oke, nanti setelah doa bersama langsung yang bawa buku Pak ya, yang tak bawa uangnya kita masih tunggu sekitar 15 menit di sini makan-makan ya. Kita tunggu 15 menit, setelah itu bawa bukunya, bisa beli 1, 2 seterusnya Pak. Yang 150.000 Pak tak ada Bapak Ibu. Bapak makan selesai Bapak Ibu ya. Tapi itu buku akan buat anak cucu kita Bapak Ibu yang berbahagia. Diambil bukunya Bapak Ibu, itu bestseller hanya bersama Kokolin. Bapak Ibu, yuk kita baca Al-Fatihah, kita kirimkan buat guru kita, orang tua kita, terutama Bapak Ibu yang punya kelapangan rezeki nanti Pak, bantu donasi buat pesantren ini Pak, jadikan harta kita berkah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon keikhlasan yang bacakan Fatihah sekali lagi buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu doakan semoga mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacakan Fatihah buat guru kita Bapak dan Guru Zainuddin dan semua guru-guru telah mendahului kita dan semua guru yang ada pada hari ini. Semoga Allah beri kesehatan lahir dan batin, Allah memperkita bersama Allah Subhanahu wa taala, dan mohon Fatihahnya buat istrinya Kokolin yang lagi hamil. Mudah-mudahan Allah menganugerahi putri atau putra yang soleh dan solehah. Robbina beli minas solehin. Dan kirimkan Fatihah buat Ibu Koko yang sudah mu'alaf, sudah usia 15 tahun, usia sudah 74 tahun, yang ada di Jakarta lagi kurang sehat. Doakan mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, dan buat kita semua yang hadir pada hari ini di barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong yang mubarak sebelum tutup dengan doa. Kalau kita pengajian seperti ini, lihat di atas kita para malaikat bertasbih, akan berzikir dan mengaminkan doa-doa kita. Bubar setelah tutup dengan doa, nanti doa dipimpin oleh Pak Kiai kita Pak. Di sini ada Kiai Pak Kiai Sulman, banyak guru-guru yang hadir pada kita, Kiai Ihsan, banyak guru yang hadir pada hari ini. Yang punya Instagram, silakan follow akun Instagramnya Kokolin. Dari Ustadz _ Kokolin, atau katanya Kokolin, Kokolien, Kokolin. Nanti cari follower yang paling banyak, bajunya warna merah, itu langsung akun pribadinya Kokolin. Kita bisa silaturahim dunia maya insya Allah, karena dunia maya manfaatnya mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat, tapi mendekatkan yang jauh. Nah Bapak Ibu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan Eropa dan Selat Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung perkutut, burung murik, burung merpati, itulah nama-nama burung.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Hadza min fadli rabbi wal afu minkum jami'an. Tangannya diangkat biar berkah sedikit dada. Tolong tangannya dibalikin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian silaturahim, pengajian tabligh akbar di Yayasan Pondok Pesantren Darul Muhsinin Induk Dalam Kota Raja oleh Kokolim Haji Muhammad Usman Asori MC MA. Acara terakhir